Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita aneh dan unik yang berasal dari seorang pemimpin zalim bernama Hajjaj bin Yusuf. Kisah kali ini juga akan banyak hikmahnya yang bisa kita ambil dari sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan menceritakan tentang biografi singkat dari Hajjaj bin Yusuf ini. Beliau lahir di Taif pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ayahnya adalah seorang yang soleh dan ahli ibadah. Dengan didikan ayahnya ini, Hajjaj berhasil menghafal Al-Quran 30 juz secara sempurna. Intinya, masa kecil Hajjaj bin Yusuf ini sangat dekat dengan agama. Singkat cerita, ketika Hajjaj tumbuh dewasa, ia menjadi seorang yang pintar dan soleh. Hingga Khalifah Abdul Malik menunjuk dia sebagai pengganti gubernur di Irak ketika Khalifah Abdul Malik wafat. Sobat-sobatku seiman, jika bercerita tentang Hajjaj bin Yusuf, maka tema besar pembicaraannya pasti sama. Ia merupakan seorang yang zalim dan mudah untuk menumpahkan darah. Di balik sifatnya yang otoriter, Hajjaj memiliki sisi seorang humanis dan dermawan. Nah, di sini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang akan menceritakan tentang permintaan aneh dari seorang pemimpin Irak, Hajjaj bin Yusuf, kepada rakyatnya. Kisahnya seperti ini, sobat-sobat. Ketika itu, di wilayah Irak menjadi pusat berkembangnya agama Islam. Dan di waktu yang sama, Irak juga banyak terdapat ulama-ulama terkenal soleh di masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. Ketika itu, rakyatnya banyak yang membenci Hajjaj ini, termasuk dari kalangan ulama-ulama soleh. Jadi, ketika Hajjaj ini menunjuk salah seorang pembesarnya di kerajaan untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah bagian di Irak, mungkin kalau di bahasa kitanya ya wali kota lah, maka wali kota baru ini ditunjuk oleh Hajjaj pasti akan memiliki masa jabatan yang sangat singkat. Karena ketika itu, sobat-sobat, setiap ada pemimpin yang baru ditunjuk Hajjaj, maka pada saat itu juga para ulama-ulama soleh mengangkat tangannya untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pemimpin baru yang ditunjuk ini langsung lengser dari kursi jabatannya. Dan benar saja, ketika baru diangkat menjadi wali kota, tak lama setelah itu ia langsung turun dari jabatannya. Lalu Hajjaj menunjuk wali kota yang baru. Kemudian ulama-ulama soleh berdoa lagi, maka langsung turun lagi jabatannya. Hal ini terjadi terus-menerus dan membuat Hajjaj bin Yusuf ini bingung. Pada akhirnya, ia mulai berpikir bagaimana cara mengatasi masalah ini. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, lalu pada suatu hari, entah apa yang ada di pikirannya ketika itu, Hajjaj memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengumpulkan sebuah telur di suatu lapangan. Rakyatnya ketika itu bingung, apakah maksud dari pemimpinnya ini? Tiba-tiba di hari itu, semua orang disuruh mengumpulkan telur. Namun sobat-sobatku, karena perintah ini sempat disepelekan oleh rakyatnya, akhirnya Hajjaj mengancam apabila ada yang tidak mengumpulkan telur di hari itu, maka akan dihukum seberat-beratnya. Dan mau tidak mau, di hari itu satu persatu orang mengumpulkan sebutir telur di lapangan tersebut. Singkat cerita, penuhlah lapangan itu dengan telur-telur yang dikumpulkan oleh masyarakat, hingga tak satupun ketika itu ada orang yang tidak mengumpulkan telur-telurnya. Ini bervariasi, sobat-sobat. Ada telur ayam, bebek, burung unta, dan banyak lagi lainnya. Keesokan harinya, permintaan aneh muncul lagi dari pemimpin mereka. Dan kali ini, Hajjaj memerintahkan kembali untuk mengambil telurnya kembali di lapangan tersebut. Nah, mereka ini diharuskan untuk mengambil telur yang kemarin mereka letakkan di sana. Ketika itu, rakyatnya semua bingung, karena telur-telur yang banyak itu sudah tercampur aduk. Namun Hajjaj mengancam rakyatnya, kalau mereka tidak ambil, maka mereka akan dihukum berat. Maka terpaksalah mereka mengambil secara acak. Artinya, orang-orang ketika itu asal ambil saja. Telur itu entah itu telur mereka kemarin ataupun telur milik orang lain. Yang penting mereka pulang dengan membawa sebuah telur. Akhirnya, habislah telur tersebut di lapangan itu tanpa tersisa satupun. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, 1 bulan setelahnya,
Hajjaj bin Yusuf menunjuk seseorang kembali untuk menjadi wali kota di salah satu wilayah bagian Irak. Dan seperti biasanya, ketika ada pemimpin baru, maka orang-orang alim ketika itu melakukan hal yang sama. Mereka secara beramai-ramai mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya wali kota baru ini cepat lengser dari jabatannya. Lalu mereka tunggu sehari, 2 hari, dan bahkan sampai berbulan-bulan wali kota baru ini tidak lengser juga. Hal ini pun membuat para alim ulama ini bingung. Apa yang salah dari doa mereka? Akhirnya, para alim ulama ini pergi ke tempat seorang alim ulama yang sangat terkenal akan kesolehan dan kebijaksanaannya. Lalu di sana mereka bercerita, biasanya kalau ada wali kota baru yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, setelah kita doakan, maka tak lama dari itu langsung lengser. Akan tetapi, kenapa kali ini tidak terwujud? Lalu sang alim ulama yang terkenal ini bertanya, dalam 1 bulan ini, apa yang telah kalian perbuat? Lalu salah seorang dari mereka berkata, perasaan tak ada hal yang aneh yang kami lakukan selama sebulan ini. Lalu sang alim ulama yang terkenal itu bertanya lagi, apakah ada hal yang berhubungan dengan makanan dalam peristiwa sebulan terakhir ini? Lalu mereka menjawab dan bercerita tentang peristiwa pengumpulan telur itu. Dan mereka pun bercerita secara rinci, sampai akhirnya telur itu diambil kembali. Maka sang alim ulama terkenal tersebut berkata, itulah penyebabnya. Telur itu menjadi subhat, karena kalian mengambil secara asal-asalan dan kalian sudah memakan telur milik orang lain. Karena kalian telah lalai mengambil telur yang bukan milik kalian. Lihatlah sobat-sobat, di kisah ini mengandung hikmah, bahwa kalau setiap muslim selalu menjaga kesuciannya, selalu menjaga makanan dari yang haram, maka setiap mereka mengangkat tangan untuk berdoa, maka tidak ada penghalang bagi dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya pasti diijabah dengan sangat cepat. Namun di sini Hajjaj bin Yusuf sangat cerdik. Dia mengelabui rakyatnya dengan peristiwa telur itu, hingga telur tersebut hukumnya menjadi subhat atau menjadi samar. Kalau di bahasa kita, telur tersebut menjadi racun. Apakah hukumnya halal ataupun haram? Jadi itulah kisah tentang seorang pemimpin dan telur. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.